Markus pasal 3, Yesus mencuri, Yesus gila. Sahabat Siloam TV, senang sekali bisa bertemu kembali dengan saya Pendeta Aldo Wolman. Dan hari ini kita akan membahas satu video dari Aristo. Sebelum kita membahasnya, saya mengajak sahabat Siloam TV semua untuk sama-sama kita terlibat dalam pelayanan media ini dengan cara subscribe, like, share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Karena kemajuan dan perkembangan dari channel ini sangat membutuhkan bantuan sahabat Siloam TV semua. Dan atas bantuannya saya ucapkan terima kasih dan saya berdoa kiranya Tuhan membalas berlipat kali ganda. Dan ini dia videonya. Mari kita saksikan bersama-sama. Kitab yang kalian pegang itu, kitab apa itu melecehkan Nabi? Oke ya, Bung Aristo. Yesus mencuri, Yesus apa lagi? Yesus gila. Sahabat Siloam TV, kita sudah menyaksikan video dari Aristo, dan di mana Aristo mengatakan bahwa Yesus mencuri. Saya kira ini hanya tuduhan yang tidak beralasan, karena kalau kita cari di dalam Alkitab, kita tidak akan menemukan secara spesifik di mana tertulis bahwa Yesus itu mencuri. Ini hanyalah sangkaan-sangkaan atau dugaan-dugaan yang dialamatkan kepada Yesus sebagai mana yang disampaikan oleh Aristo. Juga dia mengatakan bahwa Yesus gila. Ini juga sesuatu yang tidak beralasan, karena Yesus dikatakan gila itu juga hanya disangka gila, tetapi bukan berarti Yesus gila. Dan saya pikir bahwa menyangka Yesus gila itu adalah satu persoalan yang wajar, dan Alkitab secara jujur mengatakan tentang hal itu. Tetapi apakah hal itu menjadi dasar bagi kita untuk mengatakan bahwa Yesus itu gila? Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab yang tercatat dalam Markus pasal 3 ayat 20 sampai yang ke-30, hal ini jelas di sana dikatakan tentang Yesus gila. Tetapi persoalan ini kan hanyalah sangkaan, hanyalah berupa dugaan atau tuduhan, katakanlah demikian. Tetapi Yesus itu bukan benar-benar gila. Dalam hal ini menceritakan apa yang dianggap orang terhadap Yesus. Jadi apakah hanya dengan anggapan itu maka kita mengatakan Yesus gila? Saya kira ini hal-hal yang tidak masuk di akal, dan disinilah cara berpikir Aristo tidak sampai kepada apa yang menjadi dasar di dalam Alkitab itu. Sehingga dia menafsirkan hal itu seperti Yesus orang gila. Dia tidak punya pengetahuan tentang bagaimana cara melihat Alkitab itu dengan pendekatan kitab itu sendiri. Karena kalau hanya dengan dikatakan Yesus gila, dan juga dia katakan Yesus mencuri, sedangkan tidak ada ayat yang tertulis secara letterlek di sana bahwa Yesus mencuri, maka itu juga hanya sangkaan. Sangkaan dan dugaan-dugaan yang tidak berdasar ini dialamatkan kepada Yesus. Dan kalau kita melihat bahwa hanya dikatakan sebagai orang gila satu contohnya, dan Alkitab itu dikatakan Alkitab seperti apa yang dianggap oleh Aristo, maka saya kira ini kurang beralasan. Karena kalau kita lihat juga di dalam Quran, di dalam Al-Quran, juga Muhammad juga disangka gila. Tetapi apakah dengan dikatakan bahwa atau disangka Muhammad itu gila dan kemudian itu berimbas kepada kitab itu? Saya kira hal ini harus dipikirkan oleh Aristo. Kalau dia mengatakan Alkitab, kitab yang kita pegang melecehkan Nabi, maka kedua kitab ini di dalam Alkitab dan di dalam Quran juga mengatakan hal yang sama kepada orang yang berbeda. Tetapi apakah kita harus mempersamakan seperti hal apa yang dikatakan oleh Aristo? Saya kira ini satu hal yang sangat tidak beralasan. Karena kenapa?
ketika dia menilai dari dasar berpikirnya Al-Quran dan cara berpikirnya dia menilai kepada Alkitab, maka hal yang perlu dipikirkan di sini adalah apakah di dalam Al-Quran tidak tertulis hal sebagaimana yang ada di dalam Alkitab. Ini yang harus dipikirkan tentunya. Maka saya mau mengatakan bahwa Aristo, lebih baik engkau belajar Quran baru mengkritik akan Alkitab. Karena kalau kau tidak belajar Quranmu, ini akan bermasalah terhadap apa yang kau sampaikan, narasi yang kau sampaikan itu. Sehingga ini juga adalah satu hal yang dimana menunjukkan akan kejelekanmu sendiri sebenarnya, dimana engkau tidak tahu bahwa di dalam Al-Quran itu banyak juga tertulis di mana Muhammad itu juga disangka sebagai orang gila. Mari kita saksikan video yang kedua. Jangan kau sesatkan orang menyembah kepada Yesus. Yesus itu bukan Tuhan. Dalam video yang kedua ini dia mengatakan jangan menyesatkan orang menyembah kepada Yesus. Yesus itu bukan Tuhan. Ya, kalau dari cara berpikirnya Aristo, dari latar belakangnya dia, ya pantas aja dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tetapi yang saya mau katakan di sini, Alkitab itu menunjukkan, menyatakan Yesus adalah Tuhan. Dan pengakuan itu datang daripada murid-murid Yesus. Begitu juga ada banyak orang yang sudah ditolong Yesus, di mana memiliki pandangan bahwa Yesus itu adalah sebagai Tuhan. Dan oleh sebab itu, maka kita melihat di sini bahwa perbuatan Yesus itu menunjukkan kepada bahwa dia adalah seorang yang disebut sebagai Tuhan. Dan kalau dia mengatakan bahwa Yesus bukan sebagai Tuhan, maka ada perbedaan di sini. Dia hanya menganggap Yesus sebagai nabi karena latar belakang di dalam Qur'annya mengatakan demikian. Tetapi di dalam Alkitab kita tidak meyakini demikian. Maka ini adalah dua hal yang berbeda. Perbedaan itu wajar saja. Tetapi yang menjadi soal di sini, ketika engkau mempermasalahkan perbedaan itu hanya karena dari posisi yang berbeda. Alkitab sudah ada duluan dicatat, mula abad pertama. Sedangkan Quran itu ada hadir tahun 610 abad ke-7. Bagaimana di dalam hal ini Yesus sudah dikatakan sebagai Tuhan jauh sebelum Quran ada, jauh sebelum Nabi Muhammad ada. Disinilah yang harus kita lihat bahwa ini sudah dinyatakan lebih dulu. Dan kemudian memiliki pandangan yang berbeda, itu wajar saja. Tetapi ketika dalam perbedaan ini mempersoalkan perbedaan karena ketidaksamaan, maka inilah yang disebut sebagai sangat-sangat keliru. Jadi Aristo, engkau sangat-sangat keliru. Mari kita lihat video yang ketiga. Sudah kalian salib, kalian kutuk pula. Terkutuklah orang yang dikali salib, pasal 3 ayat 3. Kalau kita lihat pada video yang ketiga ini, Aristo itu hanya menjadi seorang yang membaca Alkitab, tetapi tidak memahami apa sebenarnya yang menjadi dasar berpikir sehingga dikatakan terkutuk. Dari mana hubungan terkutuk ini? Kalau kita lihat, mari kita lihat bersama-sama di dalam Kejadian pasal 3 ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ini adalah firman pertama kali kata terkutuk itu muncul di dalam Alkitab. Sehingga kata itu ketika Yesus disalibkan, maka hal itu diungkapkan untuk kenapa, bagaimana dia menanggung atas hal yang sudah terjadi pada waktu dia mengutuk manusia tersebut. Karena perbuatan dosa itulah yang mendatangkan kutukan.
Karena Yesus itu menanggung dosa di atas kayu salib, maka kata terkutuk itu pun disematkan kepadanya. Inilah hubungan sampai kenapa muncul kata terkutuk ini. Karena pada waktu manusia itu berdosa, maka mereka itu melakukan perbuatan terkutuk. Dan ketika untuk menebus dosa, maka dosa yang ditebus itu adalah sebagai perbuatan terkutuk. Inilah hal kenapa Yesus dikatakan terkutuk. Karenanya, Aristo, engkau hanya bisa membaca Alkitab, tetapi sebenarnya engkau tidak tahu cara dalam melihat Alkitab, bahwa di dalamnya memiliki ilmu untuk menyelidikinya, dan engkau tidak tahu apa-apa sama sekali tentang hal itu. Maka saya mau mengatakan bahwa apa yang dialamatkan, yang dituduhkan oleh Aristo itu tidak berdasar. Sahabat Siloam TV, video saya cukupkan sampai di sini. Dan saya mengajak kita semua untuk like, share, dan subscribe. Karena kemajuan dan perkembangan dari channel ini sangat tergantung bantuan dari sahabat Siloam TV semua. Dan saya mengajak kita sama-sama untuk terlibat di dalam pelayanan media ini. Dan atas bantuannya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan saya berdoa kiranya Tuhan membalas berlipat kali ganda atas apa yang sudah dilakukan terhadap channel ini. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.